Berita mengejutkan datang dari dunia MotoGP setelah kemenangan impresif Marc Marquez di sirkuit Aragon Spanyol, kini menjadi bahan penyelidikan serius. Balapan yang digelar pada hari Minggu lalu itu semula dianggap sebagai momen kebangkitan Marquez bersama tim Ducati Lenovo. Namun, euforia tersebut kini tergantikan oleh kekhawatiran akan potensi kecurangan yang mengguncang integritas kompetisi. Race Direction MotoGP mengungkap adanya dugaan penggunaan perangkat elektronik ilegal pada motor yang dikendarai Marquez. Teknologi ini diakini memberi keunggulan performa yang melampaui batas wajar dan dinilai bertentangan dengan regulasi teknis yang berlaku di musim 2025. Penemuan ini memicu pertanyaan besar terkait transparansi dan pengawasan dalam ajang balap motor paling prestisius di dunia. Ironisnya, alat tersebut sama sekali tidak terdeteksi dalam pemeriksaan teknis sebelum maupun selama balapan. Ketidakterdeteksian ini menimbulkan spekulasi liar bahwa mungkin ada pihak dalam penyelenggara termasuk Dorna Sports yang ikut bermain dalam meloloskan penggunaan alat tersebut demi mendongkrak popularitas pembalap dan tim ternama. Reaksi keras pun datang dari berbagai kalangan. Beberapa mantan pembalap legendaris seperti Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, dan Casey Stoner secara terbuka menyayangkan dugaan kecurangan tersebut. Mereka sepakat bahwa kemenangan yang diraih dengan cara tidak sah merusak reputasi olahraga yang selama ini dikenal menjunjung tinggi fair play dan semangat kompetitif. Stoner bahkan tidak ragu menyebut insiden ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat balapan. Pernyataan ini menggambarkan betapa seriusnya dampak dugaan kecurangan ini terhadap citra MotoGP, terutama karena melibatkan nama besar seperti Marquez dan Ducati Lenovo, dua entitas yang selama ini dikenal memiliki reputasi tinggi. Dominasi Marquez di Aragon yang awalnya dipandang sebagai bukti kehebatannya, kini justru menjadi bukti tak langsung yang menimbulkan kecurigaan. Perbedaan waktu yang signifikan dengan pembalap lain memperkuat dugaan bahwa ada faktor teknis tidak wajar yang memberi keuntungan besar baginya selama balapan. Saat ini publik menunggu hasil resmi investigasi yang tengah berlangsung. Jika terbukti bersalah, Marquez dan timnya berpotensi menerima sanksi berat, termasuk pembatalan kemenangan, pengurangan poin, atau bahkan larangan tampil di beberapa seri berikutnya. Nasib sang juara pun kini berada di persimpangan antara kehormatan dan skandal. Pedro Acosta menampilkan performa terbaiknya musim ini di MotoGP Aragon, tetapi tetap belum cukup untuk menembus dominasi Ducati. Pembalap muda dari tim KTM itu hanya mampu finish di posisi keempat, menyaksikan 3 motor Ducati melesat di depannya tanpa mampu berbuat banyak. Walau menjadi pembalap non-Ducati pertama yang menyentuh garis finish, rasa frustrasi tak bisa ia sembunyikan. Sejak sesi latihan Acosta menunjukkan konsistensi yang luar biasa. Ia selalu berada di 5 besar dan tampil kuat sepanjang akhir pekan. Pada balapan utama Acosta bahkan sempat berada di posisi ketiga, bertarung ketat dengan Francesco Bagnaia dan Alex Marquez. Namun kecepatan luar biasa dari Ducati perlahan-lahan menjauhkan dirinya dari peluang naik podium. "Saya sudah memberikan segalanya yang bisa saya lakukan dengan motor ini," ujar Acosta dengan nada pasrah. Ia tak menutupi kekecewaannya melihat betapa superiornya motor-motor Ducati dibandingkan dengan tunggangannya. Ucapan itu memicu spekulasi soal masa depannya. Mungkinkah ia akan beralih ke Ducati suatu hari nanti? Saat ditanya lebih lanjut soal kemungkinan pindah tim, Acosta menjawab diplomatis. "Saya tidak menikah dengan siapapun," katanya. Ia kemudian menambahkan, "Seperti pacaran, kadang kita punya pasangan, kadang kita jadi lajang. Hidup bisa berubah." Pernyataan itu seolah memberi sinyal bahwa pintu untuk Ducati tetap terbuka. Dibandingkan dengan balapan sebelumnya di Silverstone yang ia sebut sebagai salah satu yang terbaik dalam karirnya, penampilannya di Aragon jauh lebih meyakinkan. Ia lebih agresif, lebih tenang, dan nyaris merebut podium. Duel sengitnya dengan Bagnaia di lap-lap awal menunjukkan bahwa ia bukan hanya pembalap muda penuh talenta, tapi juga punya mental bertarung. Namun, rasa frustrasi tetap menguasainya. "Saya marah saat melihat mereka menjauh, dan saya tidak bisa mengejar. Motor mereka punya sesuatu yang tidak saya miliki," keluhnya. Ia mengakui bahwa melihat kecepatan Ducati dan gaya balap para rivalnya memberikan pelajaran, tapi juga membuatnya merasa tak berdaya. Acosta juga sadar bahwa para pembalap yang finish di depannya bukan orang sembarangan. Alex Marquez 2 kali juara dunia, Marc 8 kali, dan Pecco sudah punya 3 gelar, 2 di MotoGP, ujarnya. Sementara itu dirinya belum pernah sekalipun memenangi balapan MotoGP. Kalimat itu disampaikannya sambil menahan emosi, seolah ingin mengatakan waktu saya akan tiba. Penampilan Pecco Bagnaia di MotoGP Aragon hari Minggu kemarin kembali menjadi sorotan. Meskipun berhasil naik podium,
performanya dinilai tidak maksimal oleh pihak tim Ducati Lenovo. Sebagai pembalap utama sekaligus juara bertahan, hasil ini dianggap jauh dari ekspektasi. Tekanan terhadap Bagnaia pun semakin besar seiring performa tim yang mulai tak seimbang. Berbeda dengan rekan setim barunya, Marc Marquez, yang tampil luar biasa sejak awal akhir pekan. Marquez menunjukkan dominasi mutlak mulai dari sesi latihan bebas, kualifikasi, hingga balapan utama. Ia seperti menemukan kembali versi terbaik dirinya, membuat para rival tak berkutik sejak lampu start menyala. Marc Marquez sukses meraih kemenangan dengan cara yang mengesankan. Ia finish di posisi pertama dengan jarak yang cukup jauh dari pesaing terdekatnya. Yang lebih dramatis, Marquez bahkan mengalahkan adik kandungnya Alex Marquez yang finish kedua, dan Pecco Bagnaia yang hanya mampu bertahan di posisi ketiga. Sebuah podium yang menyimpan banyak cerita di balik layar. Kemenangan ini membuat para petinggi Ducati tercengang. Sang bos tim bahkan dilaporkan kehabisan kata-kata melihat performa Marquez yang begitu solid dan tanpa celah. Ia menyebut bahwa apa yang ditampilkan Marc adalah level berbeda yang belum pernah mereka lihat dalam waktu lama, terutama dari Bagnaia. Kekecewaan terhadap Pecco Bagnaia makin memuncak. Konsistensinya dipertanyakan, dan performanya akhir-akhir ini dianggap tidak menunjukkan kemajuan berarti. Dalam situasi seperti ini, rumor mulai berkembang bahwa Ducati tak lagi sabar dan tengah mempertimbangkan langkah drastis untuk musim depan. Dari internal tim pun terdengar suara-suara ketidakpuasan. Beberapa pihak menyayangkan sikap Bagnaia yang dinilai kurang mampu beradaptasi dan menunjukkan mental juara. Dengan kehadiran Marquez yang langsung memberi dampak besar, posisi Bagnaia makin terancam di tim utama. Kini, publik dan para penggemar MotoGP menantikan langkah selanjutnya dari Ducati Lenovo. Apakah mereka akan mempertahankan Bagnaia demi stabilitas tim, atau justru memilih membangun era baru bersama Marc Marquez? Satu hal yang pasti, dominasi Marquez di Aragon menjadi sinyal keras bahwa perebutan posisi utama di Ducati kini benar-benar dimulai. Penampilan Pecco Bagnaia di MotoGP Aragon hari Minggu kemarin kembali menjadi sorotan. Meskipun berhasil naik podium, performanya dinilai tidak maksimal oleh pihak tim Ducati Lenovo. Sebagai pembalap utama sekaligus juara bertahan, hasil ini dianggap jauh dari ekspektasi. Tekanan terhadap Bagnaia pun semakin besar seiring performa tim yang mulai tak seimbang. Berbeda dengan rekan setim barunya, Marc Marquez, yang tampil luar biasa sejak awal akhir pekan. Marquez menunjukkan dominasi mutlak mulai dari sesi latihan bebas, kualifikasi, hingga balapan utama. Ia seperti menemukan kembali versi terbaik dirinya, membuat para rival tak berkutik sejak lampu start menyala. Marc Marquez sukses meraih kemenangan dengan cara yang mengesankan. Ia finish di posisi